Ya pemirsa, Lansto kali ini kita akan membahas topik ganjil genapkan seluruh Jakarta. Dan bersama kita sudah hadir beberapa narasumber, yang antaranya adalah Pak Prianto, beliau adalah Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub DKI, dan juga AKBP Budianto, beliau adalah Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum di Atlantas Polda Metro. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan sebelum kami membahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mugiarto menyatakan aturan plat nomor kendaraan ganjil genap efektif mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Ia mengklaim ganjil genap mengurangi kemacetan hingga 20%. Mugiarto juga mengaku mengamati kondisi lalu lintas dan mendapatkan laporan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait kebijakan plat nomor ganjil genap. Peraturan plat nomor ganjil genap dianggap lebih mudah diawasi dibanding pembatasan kendaraan dengan sistem 3-in-1. Di Atlantas Polda Metro Jaya mencatat 809 teguran terjadi pada Senin lalu, serta 848 teguran pada Selasa kemarin yang melanggar ganjil genap. Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mensosialisasikan kebijakan plat nomor ganjil genap pada 28 Juni hingga 26 Juli 2016. Kemudian, diuji coba yang dimulai pada 27 Juli, serta penerapannya dimulai pada 27 Agustus 2016 hingga electronic road pricing siap diberlakukan. Jika ganjil genap efektif mengurangi kemacetan Jakarta, mungkinkah ganjil genap diberlakukan sepanjang hari serta di seluruh wilayah Jakarta? Dan inikah salah satu cara efektif agar pengguna kendaraan pribadi pindah menggunakan transportasi massal? Tim Liputan, Berita 1. Ya, menjadi topik yang cukup menarik, mengganjil genapkan seluruh Jakarta. Kita akan konfirmasi kepada kedua narasumber kita hari ini. Sebelum kita membahas detail mengenai hal tersebut, saya akan ke Pak Budianto atau mungkin Pak Prianto yang menjawab siapa terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, ya, Pak Mugiarto, bahwa memang sejauh ini diterapkan ganjil genap efektif mengurangi kemacetan di jalur ganjil genap 20%. Mungkin Pak Prianto punya data lain atau seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa. Jadi kemarin juga tepatnya hari ini tuh pas hari ke-7 ya, kita melaksanakan uji coba terkait dengan ganjil genap. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, kami punya indikator untuk melihat kinerja lalu lintas. Jadi dalam arti kata indikatornya itu adalah kita juga mengukur waktu perjalanan, dan satu lagi kita juga mengukur kecepatan. Nah, untuk sementara data kemarin itu selama kurang lebih 6 hari pemantauan kami memang terjadi penurunan. Dalam arti kata penurunan itu yang kami ukur adalah yang pertama adalah delay. Delay itu hambatan. Ya. Nah, hambatan itu kurang lebih 23,6%, mulai dari utara sampai dengan selatan, dan begitu juga sebaliknya. Artinya kondisi kendaraan di jalan raya itu hanya ramai lancar seperti itu jadinya kondisinya. Nah, betul. Dan juga di situ juga terjadi peningkatan kecepatan, terus sama juga terjadi juga penurunan waktu perjalanan. Gitu. Nah, dengan demikian, kalau maunya kita secara matematis menghitung, berarti dimungkinkan ada kenaikan volume. Nah, cuma volume ini kami belum sedang menganalisa, untuk angkanya belum. Jadi kemungkinan efektif selama 6 hari ini terlihat gitu ya. Ya, Pak Budi, kalau dilihat dari apa yang kemudian juga lagi ya disampaikan oleh Pak Mugiarto, bahwa ini kemudian lebih efektif dibandingkan dengan 3-in-1. 3-in-1 lebih sulit katanya. Katanya kalau banyak kendaraan yang menggunakan kaca lebih gelap, itu banyak kecolongan gitu. Kalau ini lebih mudah gitu, ganjil genap ini. Di lapangan sendiri seperti apa, Pak Budi? Ya, kebetulan kan saya pelaku lapangan ya. Begini, mungkin saya konfirmasi lagi bahwa program ganjil genap ini merupakan suatu kebijakan transisi sebagai pengganti 3-in-1 sebelum implementasi daripada ERP itu sendiri. Pada saat rapat pertama, memang kenapa kita mengambil sebagai pengganti ganjil genap? Karena pertama adalah mungkin mudah dipahami, kan hanya detail terakhir, nomor terakhir, kemudian disesuaikan dengan kalender nasional. Kemudian juga jumlahnya proporsional juga antara nopol ganjil dengan nopol genap. Kemudian pelaksanaan daripada ganjil genap ini memang secara bertahap ya. Pertama adalah tahap sosialisasi di tanggal 30 Juni sampai tanggal 26 Juli. Kemudian uji coba itu tanggal 27 Juli sampai 26 Agustus. Kemudian nanti pembelakuan secara efektif adalah tanggal 30 Agustus. Sekarang
memang uji coba sudah masuk hari ke-7 ya. Kemudian memang kalau kita lihat dari hasil uji coba gitu, kalau kita lihat dari memang pada saat uji coba kita lebih penekanan kepada memberikan suatu peringatan, memberikan suatu pemahaman secara maksimal kepada masyarakat tuh tentang esensi daripada program ganjil genap itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan suatu teguran-teguran tapi masih bersifat lisan. Memang kalau kita lihat daripada jumlah teguran lisan memang ada fluktuatif. Misalnya gini, tanggal 27 itu ada sekitar 553 yang kita tegur. Kemudian tanggal 28 sekitar 1176. Kemudian tanggal 29 itu sekitar 1453. Nah, kemarin jumlah pelanggarannya ya. Kemudian hari kedua terakhir memang antara 1108 dengan 828. Ada peningkatan kemarin adalah 26%. Kenapa mereka masih pelanggaran masih relatif masih tinggi? Karena yang pertama karena kita masih penekanan pada peringatan-peringatan. Kemudian kita juga belum melakukan suatu penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Pak Prianto, ini saya juga ingin mengkonfirmasi, ini memang betul dasar hukum dari sistem penerapan ganjil genap ini memang belum ada seperti itu, maka nanti penerapan punishment-nya, penerapan sanksinya jadi masih buram seperti itu. Seperti apa, Pak? Iya, betul. Jadi ini kita juga dalam rangka uji coba, kita juga secara paralel itu menyiapkan peraturan gubernur. Nah, itu secara konsep dan draft sudah ada. Nah, tinggal nanti maju ke Balai Kota. Karena itu ada pemerintah dari beberapa instansi sampai terakhir nanti Pak Gubernur. Harapan kami itu pada saat terakhir tanggal 29, mudah-mudahan itu sudah bisa ditandatangan sehingga pada tanggal 30 kita dapat melakukan uji coba tersebut. Nah, teman-teman jajaran samping sekitar 3 minggu lagi kan sudah resmi diterapkan. Betul. Dan harus ada sanksi untuk yang melanggarnya. Ya, betul. Mudah-mudahan nanti begitu sebelum penetapan Pergub tersebut sudah ditandatangani. Ya, Pak Budi, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti apa bentuk pelanggarannya, Pak? Kalau tadi sebelum mulai Line Talk, saya sempat melihat salah satu artikel ada mobil mewah gitu ya, ditemukan oleh Polantas bahwa dia membawa tiga plat nomor gitu ya, dan itu difoto langsung gitu. Nah, pelanggaran-pelanggaran plat nomor palsu dan lain sebagainya ini juga banyak ditemukan atau seperti apa, Pak Budi? Saya akan mengkonfirmasi lagi tentang dari aspek hukum. Jadi gini, saya kira dari aspek hukum sudah tidak ada masalah. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya dalam pasal 133 itu diatur bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam rangka membangun ruang lalu lintas, kita boleh melakukan suatu pembatasan terhadap kendaraan bermotor dan dilihat dari koridor, kawasan maupun jam tertentu, baik itu mobil-mobil pribadi maupun mobil angkutan umum juga. Kemudian diatur juga dalam PP 32 tahun 2011 tentang kebutuhan lalu lintas juga diperbolehkan juga. Kemudian di breakdown lagi dalam Perda nomor 5 2014 tentang transportasi juga diperbolehkan juga. Nanti memang di situ secara eksplisit tidak menyebut nopol ganjil genap. Bisa membatasi jumlah penumpang maupun plat nomor. Nanti dalam pembatasan ganjil genap bisa diatur dalam peraturan gubernur. Kemudian masalah mungkin pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan kita dapatkan pertama adalah pelanggaran tidak menggunakan TNKB sesuai dengan spektek, itu diatur dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 2009 itu sanksi pidana kurungan 2 bulan kemudian denda paling banyak 500. Jika menggunakan plat nomor palsu. Tidak sesuai dengan TNKB. Spektek. Kemudian kedua mungkin pelanggaran rambu-rambu itu diatur dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu sama sanksi pidana kurungan 2 bulan kemudian denda juga paling banyak 500. Maaf Pak Budianto, saya potong. Tapi berdasarkan tadi yang sudah disampaikan rekan saya Wiki juga, saat kondisinya ada mobil seperti itu yang ditemukan oleh Polantas di jalan, tindakan sanksi langsung dikenakan di tempat atau seperti apa saat diketahui? Karena polisi pasti punya cara untuk mengenali plat ini asli atau palsu seperti itu, aspal seperti itu, Pak. Jadi ini pada saat uji coba sekarang ini tadi kita lebih banyak pada suatu peneguran karena prinsip gini, pada dalam rangka penegakan hukum ada yang bersifat represif non justisial, ada juga yang bersifat represif justisial. Tadi teguran secara lisan maupun tertulis adalah dalam bentuk penegakan hukum represif non justisial tadi. Dalam uji coba ini pada saat mungkin kita melihat pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kita lebih penekanan pada peneguran-peneguran. Baik itu nanti secara lisan maupun secara tulisan. Nanti pada saat pembelakuan tanggal 30 Agustus kita sudah melakukan suatu penegakan hukum secara ini. Tapi Pak Budi, jika memang aturannya sudah ada, kenapa tidak langsung diberikan sanksi yang 2 bulan dan juga denda 500.000? Kan belum. Ini kan belum. Pada saat uji coba itu peraturan gubernur belum turun. Nah, nanti mungkin sebelum
sebelum tanggal 30 mungkin udah peraturan gubernur udah disiapkan. Kemudian berbicara masalah mungkin bagaimana untuk mengetahui nomor tersebut sesuai dengan spektur dan sebagainya, surat-surat tersebut palsu dan tidak, kita sudah punya lah tenaga ahli yang mungkin secara kasat mata sudah mampu untuk mendeteksi masalah-masalah itu. Kemudian nanti kalau seandainya mungkin itu akan dikenakan pidana pelanggaran maupun mungkin pidana kejahatan, nanti kita konfirmasi lagi dengan alat-alat yang sudah kita siapkan. Oke, baik. Ya. Dan ini kita juga sudah tersambung dengan salah seorang pengamat transportasi. Ya, selamat dengan Pak Joko, dengan Pak Joko Setijowarno. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Halo, ya. Ya, selamat siang Pak Joko. Iya. Iya, Pak Joko, selama ini berarti hari ke-7 ya Bapak, Hari ke-7, ya, pemberlakuan dari ganjil genap. Anda melihatnya seperti apa Pak Joko? Halo Pak Joko. Ya. Ya, mungkin suaranya bisa lebih keras lagi Pak. Halo, ya. Iya. Ya. Oke, Pak Joko, masukan ataupun evaluasi Anda terkait dengan sistem ganjil genap selama 7 hari ke belakang, Pak Joko, seperti apa dalam masa uji coba? Ya, pada minggu pertama itu saya lihat memang ada sedikit pengaruh lah, meskipun tidak signifikan ya. Biasanya kalau pagi itu agak ramai, ketika itu ada ya agak sedikit lengang lah pada ruas jalan tertentu. Namun sebenarnya itu kan namanya orang ke Jakarta mestinya jumlahnya tetap sama. Cuman bukan berarti dia tidak menggunakan kendaraan, cuman mungkin dia berbelok arah aja atau menunggu di daerah mana, atau dia bisa berangkat lebih cepat lagi, biasanya begitu. Jadi mungkin bukan dia beralih menggunakan angkutan umum, mungkin tidak, karena wilayah ganjil genap itu kan tidak seluruh jalan, cuma daerah-daerah yang dulunya menjadi bagian dari 3-in-1. Iya. Artinya dengan kondisi yang sekarang, sistem ganjil genap sudah mulai diuji cobakan, setidaknya lalu lintas di Jakarta khususnya yang di jalur 3-in-1 jadi lebih lumayan seperti itu ya Pak ya, dibanding kemarin saat 3-in-1 tidak ada dan begitu saja kemacetan di Jakarta terjadi. Ya, adalah. Namun harapannya kalau diharapkan lancar sekali, saya kira tidak ya. Karena bukan otomatis kalau ganjil genap yang dulunya kendaraan ganjil genap dia bisa dibagi dua sehingga tercapai 50%, enggak lah. Ya, apalagi tadi saya katakan ruasnya kan tidak seluruh, cuma sebagian di pusat kota. Padahal orang itu kan bergerak dari tempat tinggal. Sementara kalau dari tempat tinggalnya tidak tersedia angkutan umum juga sulit bagi dia. Nah, tinggal orang itu mau berangkat lebih cepat atau dia menunda, itu aja pilihannya. Ya, baik. Pak Joko, yang kemudian menjadi dasar mengapa Pak Kapolda melihat bahwa ganjil genap mungkin sebaiknya diterapkan di seluruh Jakarta ada karena selama uji coba ini efektivitas untuk mengurangi kemacetan 20% sudah kemudian terjadi. Anda melihat kemungkinan ini Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau kita mau idealis ya seluruh Jakarta. Namun tadi tentunya ini ketersediaan angkutan umumnya harus memadai juga. Artinya angkutan umum itu bisa harus menyasar sampai kawasan perumahan pemukiman. Karena kalau tidak, tetap saja mereka mencari akal-akalan juga. Oke, ya Pak Joko, kalau boleh dibandingkan ganjil genap dan 3-in-1 menurut Anda gitu ya, menurut pengamatan Anda efektif mana sih? Saya kira sama ya, nggak cuman bedanya mungkin akal-akalannya juga beda gitu kan. Akal-akalannya juga beda. Bisa ada modus akal-akalan yang lain ya Pak? Orang gitu kan. Iya. Nah, kalau ini ganjil genap mungkin ya plat nomornya, dia bisa punya 2 plat nomor. Ya, dan itu juga sudah diberitakan seandainya kepolisian akan menjaring juga harus menghentikan juga nanti mengganggu lalu lintas yang banyak perhitungannya juga. Pak Joko, ini terakhir mungkin dengan pengawasan yang sekarang mungkin karena masih uji coba juga, ini kan terlihatnya pengamatan dari pihak lalu lintasnya masih secara manual. Apakah mungkin ada rekomendasi dari Anda mungkin sebagai pengamat transportasi juga seharusnya pihak kepolisian dan bekerja sama dengan Dishub harusnya menggunakan metode apa seperti itu untuk mengawasi agar sistem ganjil genap ini memang bisa betul-betul berjalan tanpa dilanggar? Sistem ganjil genap dengan cara pengawasan sekarang ini
ya kasihan juga teman-teman kepolisian atau sipil harus banyak di lapangan ya. Artinya kok rekomendasi saya ya dipercepat IRP atau jalan berbayar itu, karena sebenarnya ini kan sasaran antara saja. Nah, kalau sudah jalan berbayar tentunya kita mengurangi tenaga orang untuk di lapangan. Kondisi Jakarta kan panas sekali lah. Dan saya kira tidak betah lama-lamaan seperti itu kan. Oke. Sangat tidak efisien lah ya. Oke, baik. Masih menanti IRP ya, ujung-ujungnya akan menanti IRP. Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam telepon yang tersedia di layar televisi Anda. Lanstok akan kembali lagi.